Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara baru mengoptimalkan Windows 10 untuk gaming dan performa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Jadi pertama-tama, teman-teman silahkan download file bernama pengoptimalan Windows 10 Update. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download, bisa diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak, bisa langsung dibuka aja. Nah, di dalam sini ada 8 folder. Yang pertama buat restore point, kedua awalan, ketiga settingan Windows regedit, keempat kontrol panel, kelima pengoptimalan BC edit, keenam clean up, ketujuh mematikan service, dan yang kedelapan adalah lainnya tidak disarankan. Jadi teman-teman silahkan buka buat restore point. Ya, jadi di sini saya saranin buat restore point dulu agar kalau misalkan sistemnya kenapa-napa nanti bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini. Jadi teman-teman silahkan buka klik restore point. Jika sudah dibuka, teman-teman pilih driver C, kemudian klik configure, turn on system protection, dan set max usage 2-5%. Seharusnya 2% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah, klik apply, lalu OK, dan bisa langsung di create. Dan di sini teman-teman bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini saya akan namakan Windows 10 ya. Jika sudah, bisa langsung aja di create dan ditunggu sampai proses pembuatan restore point-nya selesai ya. Nah, jika sudah selesai, bisa di close saja untuk restore point-nya. Lalu kembali lagi, dan kita akan masuk yang kedua yaitu awalan. Lalu teman-teman buka AutoRuns, lalu klik kanan pada AutoRuns, lalu run as administrator. Nah, jika sudah kebuka AutoRuns-nya, teman-teman pergi ke tab logon. Lalu di sini teman-teman silahkan matikan startup yang tidak berguna. Ya, jadi sekalian saya akan matikan beberapa ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pergi ke tab schedule text. Dan di sini teman-teman juga matikan startup yang tidak berguna juga ya. Jika sudah dimatikan, bisa ke tab service. Nah, di tab service ini teman-teman silahkan matikan service yang tidak berguna ya. Jika sudah dimatikan, bisa close saja autorun-nya, lalu kembali lagi dan kita akan masuk ke hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan ya. Ini tinggal di double klik aja. Nah, otomatis kalian akan masuk ke menu setting. Nah, di sini nih silakan teman-teman hapus ya untuk aplikasi yang tidak berguna ya, karena kalau semakin menumpuk ya aplikasi yang tidak berguna itu, maka membuat PC teman-teman itu berat ya. Jika sudah dihapus beberapa aplikasinya, bisa di close saja, lalu kembali lagi, lalu mematikan startup, tinggal di double klik aja. Nah, di sini juga ya matikan startup dari text manajernya ya, di sini tinggal dimatikan aja ya. Matikan. Jika sudah dimatikan di text manajernya, bisa di close, lalu kembali lagi, lalu mematikan Windows Updates, lalu klik kanan pada mematikan Windows Updates, run as administrator. Jika sudah selesai, bisa pencet enter aja, lalu kembali lagi, lalu ke mengembalikan Windows Photo Viewer, double klik pada mengembalikan Windows Photo Viewer, kemudian yes, lalu OK, dan kembali lagi, lalu ke nonaktifkan UAC ya. Nah, di sini UAC itu apa? Yaitu kepanjangan dari User Account Control atau UAC ya. Nah, jadi tinggal di double klik aja, kemudian yes, lalu OK. Lalu kembali lagi ya ke awal, lalu masuk ke yang ketiga yaitu settingan Windows yang berupa regedit. Nah, di sini untuk settingan Windows yang berupa regedit ini adalah ubahan settingan yang ada di setting teman-teman ya, yang di setting tadi itu ya. Jadi tinggal di double klik aja, kemudian yes, lalu OK, lalu bisa kembali lagi dan kita akan masuk ke nomor 4 yaitu control panel. Lalu di sini double klik aja pada mouse properties. Nah, lalu di sini teman-teman silakan isi pointer speednya itu 6 ya, 6/11. Lalu di engage pointer precision hilangkan centangnya. Jika sudah, klik apply, lalu OK ya. Lalu di mouse settings Windows 10 teman-teman double klik, kemudian yes,
lalu oke, lalu double klik pada performance option. Lalu di sini teman-teman yang awalnya seperti ini bisa pilih adjust for best performance, lalu teman-teman pilih smooth edge of screen fonts, show window contents while dragging, dan show thumbnails instead of icons. Jika sudah, klik apply, lalu oke, dan bisa kembali lagi. Lalu kita akan masuk ke nomor kelima, yaitu pengoptimalan BCD Edit. Lalu klik kanan pada pengoptimalan BCD Edit, kemudian run as administrator. Jika ingin melanjutkan, ketik iya, jika tidak, ketik tidak. Jika ingin mengembalikan BCD Edit yang lama, ketik kembali. Masukkan jawabanmu di sini. Saya akan jawab iya. BCD Edit telah dioptimalkan. Nah, di sini berarti BCD Editnya telah selesai dioptimalkan ya. Lalu pada pengoptimalan BCD Edit ini berupa regedit ya. Itu teman-teman double klik aja, kemudian yes, lalu oke, dan bisa kembali lagi. Lalu masuk ke nomor ke-6, yaitu clean up. Nah, lalu teman-teman jalankan 3 command prompt ini dulu ya, dengan cara klik kanan lalu run as administrator. Nah, jika sudah selesai menjalankan 3 command prompt ini, teman-teman bisa masuk ke disk cleanup. Nah, di sini teman-teman double klik aja. Lalu di sini teman-teman pilih driver C ya. Lalu klik OK. Nah, akan otomatis muncul seperti ini. Nanti teman-teman centang semua aja karena kita akan menghapus file-file sampah yang terdapat di driver C kita ya. Nah, jadi jika sudah dicentang atau dipilih, ya bisa langsung aja klik OK. Kemudian delete files dan ditunggu sampai prosesnya benar-benar selesai ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi ya ke pengoptimal Windows 10 Update. Lalu kita akan masuk ke nomor 7, yaitu mematikan service. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ya, di sini saya akan bilang dulu, matikan service yang menurut teman-teman tidak penting atau tidak berguna ya. Di sini saya akan contohkan, misalnya teman-teman mau mematikan Bluetooth, maka di mematikan Bluetooth service ini yang berupa regedit, itu teman-teman klik ya, tahan, lalu pindahkan ke power run. Nah, di sini seperti biasa, tinggal klik yes, lalu OK. Seperti itu ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa masuk ke mematikan anti-malware service executable. Nah, di sini juga sama ya, jadi caranya itu ditahan, masukin ke power run, kemudian yes, lalu OK. Lalu bisa kembali lagi. Nah, di sini terdapat folder pengembalian. Nah, di sini isinya ada menyalakan Bluetooth service, menyalakan Maps Manager, dan lain-lainnya. Nah, di sini bagi yang mau menyalakan service-nya lagi, caranya juga sama ya. Ininya ditahan, masukin ke power run ya. Lalu tinggal yes, lalu OK. Nah, lalu yang terakhir ada lainnya tidak disarankan. Nah, jadi maksudnya tidak disarankan itu adalah itu tergantung teman-teman, opsi ini perlu dilakukan atau tidak ya. Di sini saya ingin melakukannya, jadi tinggal buka aja. Nah, di sini ada mematikan kompresi memori, lalu tinggal di double klik aja. Kompresi memori adalah teknik manajemen memori yang memanfaatkan kompresi data untuk mengurangi ukuran atau jumlah permintaan patching ke dan dari HDD atau SSD. Menonaktifkannya dapat mengubah kinerja I/O dan mengurangi waktu muat, tapi saya pribadi belum melihat perubahan besar. Saya akan merekomendasikan untuk HDD dan PC yang lebih lambat. Nah, jadi seperti di tulisannya, saya akan merekomendasikan untuk HDD dan PC yang lebih lambat. Nah, jadi teman-teman silahkan buka Windows PowerShell-nya ya, dengan cara klik kanan, run as administrator. Nah, jika sudah kebuka ya di notepad-nya tadi, silahkan copy kodenya ini ya, copy kemudian tempelkan di PowerShell-nya dengan cara Ctrl+V ya. Lalu tinggal enter. Lalu jika sudah bisa di close untuk PowerShell-nya. Lalu kembali lagi
dan kita akan masuk ke perubahan pada HDD atau SSD. Double klik aja. Ini adalah perubahan yang benar yang harus Anda lakukan. Ini seharusnya meningkatkan kecepatan baca atau tulis dan waktu akses. Nah, di sini teman-teman harus tepat ya. Di PC atau laptop teman-teman itu pakai HDD atau SSD. Bagi yang memakai HDD, dua kode ini bisa di copy. Bagi yang memakai SSD, dua kode ini bisa di copy ya. Tinggal di copy. Lalu di sini command prompt-nya tinggal klik kanan Run as Administrator. Lalu teman-teman pastekan di sini dengan Ctrl+V ya. Lalu tinggal enter. Nah, jika sudah bisa di close untuk command prompt-nya. Lalu kembali lagi. Dan kita akan masuk ke SVC host split threshold. Lalu double klik aja. Nah, di sini teman-teman silakan kalkulator ya. Kalkulator lalu teman-teman hitung RAM teman-teman dalam bentuk gigabyte atau GB, lalu kali 1024 kali 1024. Contohnya seperti ini, RAM saya 5 GB kali 1024 MB sama dengan 5120 MB. Lalu 5120 MB kali 1024 KB sama dengan 5.242.880 KB. Nah, jika sudah ketemu hasilnya yang ini, teman-teman buka regedit dengan cara klik kanan Run as Administrator. Nah, lalu di sini teman-teman silahkan copy untuk tujuannya ini ya. Klik kanan, copy, lalu pastekan di sini dengan cara Ctrl+V. Nah, jika sudah, di enter aja. Nah, lalu di sini teman-teman silahkan buat nilai di Word 32 bit. Lalu namakan SVC host split threshold in KB ya. Jadi bagi yang nggak ada tinggal klik kanan new di Word 32 bit ya. Lalu namakan seperti ini. Saya sudah punya sendiri. Nah, jika sudah teman-teman tinggal buka aja ya. Nah, di sini pastikan Anda mengaturnya ke desimal ya. Jadi klik kanan modify. Nah, di sini pastikan itu desimal. Jangan hexadesimal. Nah, jika sudah ke desimal, value datanya bisa diisi ya, yang hasil hitungan dari teman-teman tadi. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, harusnya di samping kirinya yang dalam kurung ini punya saya itu 500.000. 500.000 berarti RAM saya kan 5 ya. Nah, berarti benar 5 ya. Oke, nah jadi regeditnya bisa di close. Lalu ini juga bisa di close ya. Nah, oke. Nah, lalu langkah selanjutnya teman-teman klik start menu, kemudian pergi ke settings, lalu pergi ke sistem, lalu klik advanced scaling settings, lalu teman-teman off kan ini ya, ini di off. Lalu jika sudah, balik lagi ke home, kemudian pergi ke gaming. Lalu di sini matikan Xbox Game Bar dan hilangkan centangnya. Lalu pergi ke game mode. Nah, di sini teman-teman tes ya untuk masalah game. Jadi enakan kalau lagi nge-game itu game mode-nya nyala atau enggak ya. Kalau di sini saya enaknya on ya. Nah, jika sudah dites bisa kembali ke home, lalu pergi ke ease of access. Lalu scroll aja ke bawah. Jadi 3 opsi ini teman-teman matikan. Atau teman-teman bisa matikan show desktop background image. Nanti teman-teman di desktopnya itu jadi warnanya hitam ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa close settingsnya dan bisa restart PC atau laptopnya agar Windows 10-nya benar-benar jadi enteng dan tidak berat lagi ya. Oke, jadi video tentang cara baru mengoptimalkan Windows 10 untuk gaming dan performanya sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.